Halo semuanya, selamat datang di video saya. Video ini adalah video pembuka knowledge sharing dari kelompok keilmuan RPLP, Rekayasa Perangkat Lunak dan Pengetahuan STITB. Nah, dalam knowledge sharing ini kita akan coba untuk belajar bersama tentang apa itu aplikasi berbasis web. Nah, sebagai pembuka, kita akan memulai dengan pengenalan aplikasi berbasis web, sehingga pada kesempatan-kesempatan selanjutnya, kita bisa memulai untuk membuat aplikasi berbasis web. Yang mana kalau misalkan kita berbicara tentang aplikasi berbasis web, kita bisa langsung membayangkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Yang mana secara platform mereka berbasis web dan dapat menangani request pengguna yang jumlahnya sangat besar dalam satu waktu. Nah, kita akan mencoba belajar dari dasar bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nama saya adalah Arya Dwi Setawidikda, saya adalah staf di KKR-PLP, kontak saya di arya@informatika.org. Silakan kalau misalkan ada diskusi, bisa ditinggalkan di kolom komentar atau dengan mengontak saya melalui email. Nah, kita mulai saja. Jadi, ada banyak aplikasi yang bisa dibuat oleh seseorang. Ada aplikasi berbasis mobile, ada aplikasi berbasis desktop, ada aplikasi berbasis web. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik dan tujuan tertentu. Ada yang memang ditujukan untuk pengguna desktop, maka secara langsung dibuat sebagai desktop application untuk menangani event dan lain sebagainya. Ada juga yang memang dibuat dengan menyasar pengguna mobile dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi berbasis web yang mana dia punya beberapa karakteristik utama. Seperti adalah menggunakan HTTP sebagai protokol utamanya, kemudian terdapat web server yang akan men-serve aplikasi yang ada di server sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna, sehingga dan juga adanya klien yang umumnya adalah berupa web browser. Itu ada beberapa karakteristik dari aplikasi berbasis web. Nah, kalau ada pertanyaan apakah harus di-store di internet, jawabannya tidak. Jadi, aplikasi berbasis web bisa diakses melalui internet atau apapun itu. Yang penting minimal ada 3 karakteristik ini. Nah, teknologi dalam aplikasi berbasis web itu ada macam-macam. Kita bisa kelompokkan secara umum ada web client, kemudian ada web browser, lalu ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Oke, kita akan bahas masing-masing satu persatu secara perlahan. Oke, dimulai dari web browser. Kalau misalkan disebut web browser, akan banyak kemungkinan produk yang muncul di benak teman-teman. Ada Firefox, ada Chrome, ada Safari, ada Opera, Edge, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya tujuan utama dari web browser ini? Dalam hal ini adalah web client ya. Nah, sebenarnya tujuan utama dari sebuah web browser ini adalah untuk menjadi perantara antara pengguna gitu ya, dengan web server, sehingga komunikasi untuk mengambil konten atau resources dan juga menampilkan halaman web itu dapat dilakukan dengan mudah. Oke, itu adalah tugas utama dari web browser. Komunikasi yang dilakukan antara web browser dan web server adalah menggunakan HTTP. Nah, bisa dibayangkan ketika teman-teman masuk ke sebuah halaman e-commerce, sebenarnya web browser lah yang melakukan request ke web server dari e-commerce tersebut, sehingga dapat ditampilkan halaman website mulai dari adanya list item, search box, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan web server gunanya adalah untuk menjembatani request dari pengguna ke aplikasi yang memang ingin diakses oleh pengguna tadi. Kalau misalkan tadi masuk ke halaman e-commerce, kemudian muncul daftar dari barang yang akan dijual oleh e-commerce tersebut. Sebenarnya web server itu menjembatani request itu sehingga dapat diterima oleh aplikasi, dan aplikasi memberikan respons atau balikan yang akan ditampilkan oleh web client atau web browser. Contoh dari web server ada banyak, kita tidak perlu menyebutkan platformnya. Jadi bisa dia Windows base, bisa Linux base, bisa macam-macam. Tapi contoh beberapa produk yang terkenal adalah seperti Apache HTTP, kemudian ada Tomcat, ada IIS, ada Nginx, Lightspeed, dan lain sebagainya. Ada banyak produk yang tersedia dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam artian sesuai kebutuhan kita itu terkait dengan
aplikasi yang kita buat itu menggunakan bahasa pemrograman apa. Kalau misalkan kita menggunakan Java, oke, kita bisa pakai Tomcat. Kalau misalkan kita menggunakan PHP, ya kita bisa menggunakan Nginx, kemudian IIS, kita juga bisa menggunakan Apache dan lain sebagainya. Itu bergantung dengan bagaimana kebutuhan kita terkait pengembangan dari aplikasi berbasis web ini. Nah, dalam komunikasinya web client dan juga web server, tadi disebutkan bahwa menggunakan HTTP. HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu komunikasi standar yang digunakan dalam aplikasi berbasis web. Secara detail bisa dilihat pada RFC 2616 gitu ya. Di sana akan dijelaskan secara detail sebenarnya ada apa saja metodenya, kemudian seperti apa format penulisannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari HTTP request yang akan dikirim oleh browser ke server. Bisa dilihat di sana ada get/http 1.1 kemudian accept.2 image dan lain sebagainya. Oke. Nah, request itu akan dikirimkan ke server sehingga server akan memberikan balikan sesuai dengan request yang diberikan oleh browser. Ya, dapat dilihat di sana balikannya adalah HTML, head, title, Google, bla 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 dan seterusnya. Nah, respons itu adalah HTML dokumen yang akan kita bahas selanjutnya. Secara konsep, secara format sebenarnya sebuah HTTP request itu dia akan memiliki yang namanya method yang ingin diakses gitu ya, yang digandakin oleh browser. Dalam hal ini adalah get. Slash itu adalah path dari resource-nya, dan ini adalah HTTP 1.1 adalah versi dari HTTP-nya. Jadi sebenarnya request pertama ini itu dapat diartikan sebagai browser meminta resource yang lokasinya ada di slash, di index itu dengan HTTP 1.1. Kemudian server itu mengembalikan respons berupa HTML dokumen yang mana kontennya adalah HTML, kemudian ada head-nya, ada body-nya dengan kalimat welcome to Google, lalu ada gambar logo.gif. Nah, browser akan mengartikan itu dan meminta lagi membuat request lagi ke web server sehingga halaman itu dapat ditampilkan secara penuh. Nah, untuk menampilkan halaman secara penuh, di sini kita perlu merequest konten atau resource logo.gif sehingga browser akan membuat request kedua dengan metode get untuk mengambil resource gitu ya. Get/logo.gif, kemudian versinya sama, dikirimkan ke server sehingga server akan memberikan balikan gitu ya berupa konten dari image tersebut. Nah, image inilah yang akan ditampilkan pada halaman web di sisi browser client sehingga dapat muncul halaman utuh yang mana terdapat tulisan welcome to Google dan juga gambar dari Google itu sendiri. Nah, jadi kira-kira itu adalah proses komunikasi antara web client dan web browser sehingga sebuah halaman web dapat dinikmati oleh pengguna secara mudah dan sederhana, walaupun secara proses di belakangnya itu bisa jadi ada sangat banyak request, HTTP request dari klien ke server, tapi itu transparan dari sisi user. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Jadi sebelumnya ketika klien atau web browser tadi merequest ke server, server mengirimkan lagi konten berupa HTML dokumen. HTML dokumen ini adalah sebuah format standar bagaimana cara kita menuliskan sebuah dokumen web. Kalau misalkan tadi di sini ada HTML, head, body dan lain sebagainya, sebenarnya HTML itu kita bisa ingat secara sederhana bahwa akan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah tag HTML, head, body, P itu adalah tag-nya. Kemudian dia memiliki value di antara title. Jadi tag yang dibuka itu harus ditutup dan di antara itu bisa ada value-nya. Oke, contohnya adalah di title ada my first HTML document, lalu di body ada di dalam P ada hello world. Oke, dan juga dia bisa memiliki atribut. Atribut itu seperti color, border dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang secara mudah dapat kita ingat apa yang bisa ada dalam sebuah HTML dokumen. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat sebuah styling gitu ya terhadap sebuah dokumen web? Ada yang namanya CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Nah, pada Cascading Style Sheet inilah kita bisa membuat atau menambahkan styling atau gaya pada sebuah dokumen HTML. Bisa tadi misalkan dengan atribut border, atribut color dan lain sebagainya. Tapi dengan style sheet itu jadi lebih kaya. Jadi dalam HTML dokumen, HTML tag itu bisa ada yang namanya style attribute. Dalam style attribute inilah kita juga bisa mendefinisikan gaya yang akan dikenakan pada
tag tersebut. Jadi bisa warnanya seperti apa, kemudian fontnya menggunakan apa, lalu jarak dari satu tag yang lain itu seperti apa, itu bisa didefinisikan pada CSS ini. Dan ini berjalan bersamaan dengan HTML, jadi saling melengkapi. Spesifikasi lengkapnya itu bisa dilihat pada css with3.org/tr/rec css2/. Nah, itu adalah tentang CSS. Dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web, pemrogramannya sebenarnya kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Dulu itu sempat populer yang namanya CGI. Jadi kalau di CGI, ketika request masuk ke web server, sebenarnya cara dari web server itu adalah request itu akan dimasukkan sebagai parameter input untuk mengeksekusi sebuah executable. Jadi executable itu yang akan memproses inputnya, lalu memberikan respons berupa HTML dokumen yang akan dikirimkan balik ke sebuah web client-nya. Itu adalah CGI. Jadi ada request, kemudian dipassing ke executable, dan executable itu yang memprosesnya. Lalu ada juga server-side scripting. Kalau teman-teman familiar dengan PHP, ASP, Python, dan lain sebagainya, itu adalah server-side. Jadi aplikasi itu dijalankan di sisi web server. Jadi dia akan melakukan scripting berdasarkan aplikasi yang ada dan ditulis di sana. Lalu ada juga yang client-side scripting, ada JavaScript, ada JScript, kemudian ada VBScript. Nah, itu dijalankan dari sisi ketika aplikasi itu ada di sisi web client. Jadi bedanya antara client-side scripting dan server-side scripting adalah kalau di client-side itu dijalankannya di web browser, kalau misalkan di server-side itu adanya di server. Lalu ada juga plugin. Plugin ini contohnya adalah Applet, Flash, dan juga ActiveX. Yang membedakan dengan client-side itu adalah dia perlu adanya plugin tambahan untuk menjalankannya, misalkan Shockwave dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba masuk aja langsung ke contohnya bagaimana sebuah web browser atau web client itu berkomunikasi dengan web server, dan seperti apa sih sebenarnya HTTP request yang ada di dalam sana gitu. Kita akan coba saja. Oke, kita coba masuk ke webnya ITB gitu ya. Kita request. Oke, bisa dilihat di sini untuk satu domain saja www.itb.ac.id ada proses beberapa detik sehingga halaman itu bisa muncul. Oke, benar. Nah, lalu di sini kita bisa lihat enaknya di Firefox, Chrome, dan lain sebagainya, kita juga bisa melakukan yang namanya inspect terhadap request-nya, sehingga kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya untuk menampilkan satu halaman web itu ada banyak request. Contohnya ini adalah request-request yang diperlukan sehingga satu halaman ini bisa tampil seperti ini. Kalau misalkan kita lihat detailnya, kita contohkan, kita cari yang ITB. Oke. Nah, di sini ini adalah contoh dari request yang dikirimkan oleh klien web browser ke web server. Di sini bisa dilihat requestnya. Di sini aja. Requestnya seperti ini. Kita bisa klik edit and resend. Nah, ini secara detail yang tadi diceritakan. Ada get sebagai predikatnya. Kita mau melakukan apa nih metodenya? Get resource dari ini nih. Dari /default/temps default webfront fa-branch.woof. Dengan ini adalah detail dari requestnya. Ada hostnya adalah ITB gitu ya, karena si get itu nanti akan relatif gitu ya, path-nya relatif. Lalu ada user agent, itu adalah key dari atribut yang dikirimkan gitu ya. Jadi user agent dari web browser-nya itu apa, sehingga web server bisa mengidentifikasi bahwa oke, si usernya menggunakan Firefox, usernya menggunakan Chrome, dan lain sebagainya. Lalu ada accept gitu ya, dia menerima apa dan lain sebagainya. Ini adalah informasi-informasi yang dikirimkan oleh si web kliennya itu. Nah, tadi juga kita membahas tentang HTML gitu ya. Di inspektor kita juga bisa di sini mensimulasikan cara. Oke, ini contoh untuk sebuah HTML dokumen. Satu halaman ini HTML dokumennya seperti ini. Cukup banyak sebenarnya. Nah, menariknya di sini kita bisa yang namanya melihat ada tag apa saja. Ini contoh tag header. Kemudian di sini ada atribut ID, atribut styling. Oke, di sini bisa dilihat style itu adalah atribut yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sebuah tag. Kita bisa lihat di sini paddingnya 0 dan height-nya 50. Kalau kita ubah maka akan berubah nih tampilannya. Oke, kita coba 500. Oke, dapat dilihat ada perubahan di sini. Nah, kita coba hapus semua dokumennya.
kita ubah aja HTML. Ini untuk mencontohkan di yang pertama ya, bahwa kita bisa mendefinisikan sebuah dokumen web itu menggunakan HTML. Kemudian head, kemudian kita ubah title-nya yang awalnya ITB, kemudian kita ubah menjadi yang lain. Hello world. Hello world. Kemudian body-nya kita definisikan juga. Oke, terus hello world. Kita save. Oke, nah bisa dilihat bahwa tampilannya juga akan berubah nih, menyesuaikan dengan apa yang kita tuliskan. Jadi kira-kira itulah pengenalan terhadap aplikasi berbasis web yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada diskusi, silakan ditinggalkan di komentar atau pada email saya. Terima kasih.